itu bersama Bang Boy. Nepos tahu bahwa Nikmir akan bebas dan Nepos sudah kalang kabut. Semua difitnah. Yang terbaru bahwa Loli hamil bukan anak Padel. Wais. Si paling tahu, si paling tahu. Nah, kita bahas ini, betulkah apa yang dibilang dia atau itu adalah bagian dari fitnahan karena dia juga sudah mulai dicecer, dihajar sama RG. Akibat Markusnya kok nggak berfungsi nih, kok nggak berefek untuk memenjarakan Nikmir. Nah, kita bahas dan dia reaksinya. Atau waktu Loli gimana-gimana emang lu tahu? Heh? Gue bingung deh sama lu. Kok bisa lu tahu semua ya? Emang waktu lu ada? Lu selalu di Loli? Sehingga lu tahu itu bukan anaknya Fadel. Bahwa bukan Fadel yang hamilin Loli. Nah, ini dia. Kita opening di sini dulu. Lu di situ, lu menonton. Tapi Bang Boy punya pemikiran yang lebih liar lagi, guys. Tapi sebelumnya kita tonton dulu ya. Video mana sih ini dia, guys? Sekarang berarti hitungannya terdakwa ya. Apakah terdakwa dengan anaknya pelapor mau kalau disuruh menikah gitu? Mau. Oke. Dua-duanya mau dan dua-duanya bicara di hadapan majelis. Wow. Ya. Dan majelis melihat itu. Oh, aku merinding dengarnya. Bahkan Dia ngomongnya gimana? Fadel gimana? Kepo. Fadel minta maaf sama Katanya paling tahu. Ini kok nanya. pandemi kita. Fadel salah. Waktu itu Fadel nggak berani, tapi Fadel siap menjalani hukuman. Terus diem aja nih kitanya. Terus Fadel minta maaf juga sama Loli. Saya bertanggung jawab atas apa yang saya buat. Saya minta maaf. Terus majelis mempersilahkan Loli untuk menjawab. Loli jawabnya, sama-sama sayang. Aku juga minta maaf gara-gara kamu ada di sini. Tapi aku tahu kamu laki-laki yang bertanggung jawab. Urusan nanti kita teruskan setelah kamu bebas. Ya. Keren juga sih Loli ya. Iya, kasihan. Orang bilang keren, si Fitri ngomong iya kasihan. Berarti Fitri nggak tahu persidangan si Loli ya, persidangan tertutup, soalnya menyangkut asusila, oke? Tapi dia tiba-tiba paham banget nih guys, lihat guys. Kalau tahu fakta persidangannya Bang Raffi, aduh kasihan loh. Saya sebagai Lo nggak tahu tadi? seorang ibu ya, itu anak gimana nggak seperti daun melayang gitu loh. Hinggapnya di mana aja. Orang kan pada saat itu dia dibilang dibuang dari kartu keluarga, nggak dianggap sebagai anak, bla 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 bla. Mau kemana mendaratnya anak itu di London? Yang kita jangan tutup mata ya, netizen jangan tutup mata, karena di sini pun si Loli nggak salah-salah amat. Kalau dia pulang ke Indonesia aja dia dibukain pintu selama 6 kali, itu mungkin nggak akan kejadian digotong-gotong gitu. Kita harus suarakan kebenaran gitu. Itu juga yang saya sampaikan dari awal kan. Ya nggak boleh gitu. Bayangin kan Kak, saya ngeliat Fadel itu saya jadi ngeliat Renzo ya. Saya punya anak laki-laki juga. Ya mungkin kena, benar kata Kak Oya, kena apa yang terjadi antara Loli dan Fadel ini banyak dilakukan remaja di Indonesia pada umumnya, di luar aborsi ya. Tapi kalian harus ingat, kejadian Loli hamil itu bukan sama Fadel. Itu yang harus kalian tahu netizen. Itu nanti akan diungkap nggak Kak? Padahal kok tiba-tiba dia tahu situasi di kamar Loli sama Fadel ya, dibandingkan persidangan yang tertutup. Walaupun persidangan tertutup, lu masih bisa mendengarkan persidangannya gimana. Lalu bandingkan dengan situasi di kamar Loli, dia sama siapa, dia sama si itu, dia nggak akan tahu siapapun. Atau memang seperti katanya Tessa Mariska, emang kau di kamar itu? Emang kau di kamar itu ya, weh? Atau Bang Boy punya
punya pemikiran yang lebih liar lagi. Nah, tapi kita tuntaskan dulu ya video ini ya. Fakta persidangan. Jawab. Nanti, ya mungkin nanti pada saat selesai vonis, pada saat saya preskon, ya saya cuma mau nyampein fakta persidangan aja sih. Maksudnya saya juga sedih lihat Loli tertekan saat itu ya, saat dia menyampaikan. Cuman yang gini, pelajaran untuk kita semua adalah pertanyaan saya waktu itu ke wartawan terakhir, kalau anak ini 6 kali berusaha pulang tidak diterima, terus sekarang jadinya begini, apa ibunya nggak boleh disalahin juga? Nah, iya. Harusnya kan ada keterkaitan dong. Iya, ini mohon maaf ya Kak Oya ya, aku greget banget gitu loh. Memang Fadel salah, tapi sama-sama. Jadi tadi saya ngomong, faktanya dia hamil itu bukan sama Fadel. Kalian harus tahu itu. Ya, makanya gini Jangan Kak. begitu gitu loh. Ini fakta persidangan ya, ini bukan dari Loli. Fakta persidangan. Kau aja nggak tahu, kau malah nanya tuh sama yang tadi sempat menjelaskan fakta persidangan terbaru seperti apa. Kau sempat nanya, baru kau bilang fakta persidangan. Lalu kalau memang bukan Fadel yang mengambil si Loli, lalu kenapa vonis 9 tahun? Kurang ajar. Sempet tadi dia dicuekin kan, ketika dia ngomong masalah kalian nggak tahu netizennya bahwasanya si Loli hamil bukan Fadel, abis itu dicuekin. Mampus lo. Nah, asumsi liar Bang Boy adalah kalau dia setahu itu, ya ada orang yang setahu itu, nggak usah dia deh, ya takutnya ntar dia kepedean lagi. Kalau ada orang yang punya statement seperti itu, berarti antara dua, dia di dalam kamar itu juga setiap Loli berhubungan dengan orang lain. Nah, berarti yang kedua adalah berarti ada perdagangan anak di situ. Ada perdagangan anak dalam hal seksual. Sehingga dia tahu siapa-siapa yang mengambil Loli. Ngeri gak? Ngeri. Kalau si Dinar Candy aja ngakuin bahwa dia Markus, ya jangan tutup kemungkinan bahwa dia juga melakukan perdagangan anak dalam hal seks. Karena dia setahu itu, persidangan aja dia nanya, masa di kamar dia lebih tahu? Dan vonis hakim seperti apa? Fadel bersalah. Kita akan bahas itu nanti juga di video ini. Tapi kita ingin dengarkan dulu orang-orang yang nge-stitch. Kemarin ada yang ngomong, Loli itu hamilnya bukan karena Fadel. Fadel itu adalah korban. Loli adalah orang yang ada di dalam cerita tersebut. Dan Loli paling tahu apa yang terjadi sama dirinya. Apakah orang yang mengeluarkan fitnah tersebut ada dimanapun Loli berada? Atau pas Loli melakukan, orang tersebut itu ada juga di sana, melihat, menonton, atau ikutan, atau apapun itu, aku tak ngerti. Kepolisian, pengadilan udah menetapkan bahwa Fadel itu bersalah. Kok kamu yang ngotot bahwa Fadel itu korban? Kemarin sudah keluarkan fitnahan masalah Nikita itu dijambak dan diludahi serta pinjem jaket, itu nggak berhasil. Ini sekarang mau giring opini lagi yang membuat Nikita itu goyang. Jadi saran saya untuk Nikita Mirzani, jangan goyang, jangan gentar. Yang gentar itu kubu sebelah, karena sebentar lagi Nikita itu bebas karena bukti-bukti yang ada sekarang itu menunjukkan bahwa Nikita tidak bersalah. Ini adalah trik dari orang itu lagi untuk menggiring fitnahan. Salam dari Koko Ira Cimot. Orang kedua. Kalian udah tahu belum berita hot hari ini? Fadil dinyatakan bersalah dengan hukuman 9 tahun dan denda 1 miliar. Kalau tuh denda kagak bisa dia bayarin, bisa diganti sama masa tahanan 3 bulan. Yang pun gue udah di titik di akhir cerita drama Loli dan Fadil. Ya tadi gue mikirin gitu, berarti kalau dia dinyatakan bersalah, ya bersalah 9 tahun, berarti ketuduhan kabur, kekerasan, itu berarti terbukti benar gitu ya. Yes.
congratulations deh Fadil deh. Yes, itu poinnya. Kalau jaksa menuntut 12 tahun ya, lalu divonis hakim 9 tahun, berarti dia fix terbukti. Kenapa berkurang Bang Boy? Ya berarti itu pertimbangan hakim yang mungkin si Fadil berkelakuan baik selama persidangan. Ya kan? Kecuali kalau vonisnya 6 bulan. Nah, baru tuh nggak terbukti berarti. Lalu kenapa ditahan? Ya mungkin pertimbangan hakim ya entah Fadilnya melakukan kesalahan yang nggak begitu fatal atau selama persidangan dia kurang ajar. Makanya vonis hakim itu membantah semua omonganmu ya, Nepos. Lollipop anaknya Marijan katanya bukan Hamidun sama anjing pudel, tapi katanya sama anjing lain. Pertama, itu orang doon apa bagaimana ya? Sidang asusila yang jelas-jelas tertutup kok malah diobrolin di Komal. Kedua, itu pengacaranya anjing pudel juga bingung juga ya. Ngapain juga narasi di Komal coba. Sidang udah mau masuk tahap nunggu vonis, bukan lagi tempatnya mengadu dalil. Ketiga, biar kagak blow on dulu netizen-netizen dong kasih tahu ya bahwa kasusnya si Lollipop ya dan anjing pudel itu bukan perkara mencari siapa sih ayah biologis yang harus tanggung jawab gitu ya sama isi perutnya Lollipop, tapi soal apakah si anjing pudel selama bersama dengan Lollipop ya pernah nggak tuh pakai rudal balistiknya di perkarangan Lollipop, dan apakah si anjing pudel pernah punya andil dalam menggugurkan isi jeroan Lollipop. Jadi mau Lollipop itu Hamidun sama anjing lain kek, mau Hamidun duluan kek, itu mah urusan belakangan. Yang diuji di persidangan adalah apakah setelah itu si anjing pudel ikut ngebantu ngegugurin, dan apakah nih ya, apakah setelah digugurin anjing pudel pakai rudal balistiknya ke pekarangan Lollipop. Itu yang cari, sampai di sini paham ya? Nah, berarti terbukti bahwa ada itu bahwasanya rudal itu main-main di pekarangannya. Berarti itu telah ada dan terbukti ya. No discuss lagi mengenai hal itu. Nah, makanya kita mengarah ke pengacaranya Fadel yang malah sibuk di Komal. Jadi semua orang yang sudah ikut menghujat, jaksa yang menuntut mengada-ngada, polisi yang sudah memaksakan ini, selamat tanggung jawab di akhirat ya atas kita yang luar biasa. Ini luar biasa. Ini buat saya ini kekejian luar biasa. Dan tidak, yang saya bingung, Loli ini dibuang akhirnya. Dibuang nggak menurut kalian? Enggak. Udah sama Nick Mir kok sekarang. Masalah Loli mau kemana sekarang? Ya sabar. Nick Mir kan dia masih di penjara. Lalu yang kedua, bahas masalah neraka, ya Tuhan. Aku agak geli kalau pengacara bahas masalah neraka dan karma. Emang kalau kau ditawari misalnya jadi pengacara Sambo 4M, nggak kau terima? Pasti kau terima kan? Lalu kau bahas masalah neraka di sini, geli aku. Kamu kalau kalah persidangan, terima dengan logowo, ibu atau bapak sini. Ya, terima dengan logowo. Kamu tembak polisi yang memaksakan. Kan ini bertingkat, polisi menaikkan ke penyelidikan, pertama tersangka, baru diserahin ke kejaksaan. Jaksa sama hakim mengadili ini sedemikian panjangnya, dan engkau juga menjadi kuasa hukumnya Fadel. Kamu kalah, bertingkat ini. Ya mungkin kamu nggak mendapatkan privilege kayak Nick Mir ya, nggak dipersidangkan secara terbuka. Ya masalahnya ini juga kasus tentang asusila, wajib tertutup. Tapi apapun itu, ketika kamu kalah, ya perang narasi aja, sebutkan apa-apa aja. Kayak pengacara Nick Mir kan, jelas dia tentang ini janggal banget. Kamu nggak, udahlah kalah, bahas masalah karma, akhirat, entahlah. Kita nggak tahu ini, kita bingung ini pengacara seperti ini. Tapi yang jelas adalah perihal, betul banget kata si Mas Cendol tadi ya, perihal anak siapa yang diguguri oleh Loli itu bukan menjadi pokok perkara di persidangan ini. Betul banget. Yes.
Baru ketika masuk ke pokok perkara dan Fadel bersalah, berarti betul lah Fadel bersalah. Mau kalian punya belas rasa kasihan, terserah kalian, tetapi itu nggak menghilangkan kesalahan dia di mata hukum, dan dia terjerat hukum 9 tahun plus 3 bulan kalau nggak bisa membayar denda. Dan untuk Nepos silahkan bernarasi lagi ya, karena kami nggak percaya lagi sama kamu. Orang yang 1,5 kamu tadi itu aja, ketika kamu membahas masalah itu, orang mencueki kan? Orang tetap nanya ke kuasa hukumnya si Loli. Jadi bang, fakta ini akan dinaikkan ke persidangan nggak? Thank you guys buat supportnya. Ini bukti bahwa ada orang yang kalang kabut, ya, kalang kabut banget, dan dia udah mulai kebingungan untuk mengcounter. Ada counter narasi untuk membuktikan kepada si pembayar dia bahwasanya dia masih kerja kok, dia lagi kerja keras kok, dan supaya masuk terus setiap minggu. Biasalah, Markus. Thank you. Bye bye.